Kemudian satu gunting. Kita nggak ada gunting jaringan, cuma nanti ini kita gunakan untuk gunting supratul. Karena kalau supratul itu dalamnya steril. GBC jadi dapatnya segini. Kemudian lisol, apa namanya ini? Kok telus ya? Alkohol swab. Oh, di sini kan. Alkohol swab untuk buka balutan. Kemudian kasa steril dengan berbagai macam ukuran boleh. Jadi kita lihat nanti lukanya seberapa lebar. Kalau itu kasa yang lebar ya udah pakai aja kasa yang lebar. Kalau sekarang teknologi ya yang berkembang saat ini luka post-op balutannya biasanya kalau kamu punya dana lebih atau orang yang punya dana lebih biasanya kita tawarkan pakai balutan yang dari plastik itu bening karena dia anti air. Jadi dia mau mandi nggak apa-apa. Kalau luka post-op kan nggak boleh kena air. Beda dengan DM. Kalau DM kan memang kita nggak boleh kena air juga. Cuman kan ketika kita balut itu kan balutannya lembab. Tapi kalau post-op itu kering. Jadi nggak boleh kena air sama sekali kalau post-op. Nah, makanya ketika nanti misalnya pasien mau mandi atau apa mau pulang, kalau di rumah sakit ya seringnya ya pakai balutannya. Kalau dari uang luka biasanya bunyi itu. Nah, cuma nanti ketika perawatan luka biasa nanti ya nanti kasa sama dikami atau ultrami. Tapi kalau mau pulang atau kamu buka apa ya buka angkeran, tawarin aja pasiennya pakai balutan yang bening gimana tapi beli sendiri kita yang masak karena kan itu barusan jadi tengahnya ke sama kasa nih terus pinggirnya ini kayak plastik menurut itu ngerti bapak sih video saya mau kasih contoh ternyata kamu juga saya lupa pikirannya oh iya saya kemarin minta cuman lupa masih ditaruh di kamu juga jadi kayak orang-orang yang habis melahirkan pas SC, kamu kalau lihat balutannya kayak bening, dia kayak plastik bening menurut saya itu pakai itu. Dia mandi nggak apa-apa, asal orang benar-benar yang ketat, dia tetap copot. Jadi mandi biasa aja nggak akan apa namanya nggak kena air. Tapi kalau kasa pakai ini kan kena air jelas. Nah, kemudian ini balutan untuk balut. Kalau ada yang bening pakai aja yang bening, lebih efektif, lebih enak. Apalagi pasien pos SC kemudian pos op itu mesti kan pengennya adus ya berarti. Yeah. Kamu lanang jangan mandi dulu Bu, jangan keramas rasanya kan gatel. Apalagi kalau cewek rambutnya panjang. Kamu nggak mandi, ya Rading senengnya ratu so ya. Yang penting anu ya. Listrik ke jalan. Nah, kan ada beberapa orang yang mandi tuh nggak bisa tidur, pakai aja balutan yang bening itu. Nah, kemudian supratul ini untuk ada salepnya kan, jadi dia untuk menemukan jaringan itu juga bisa. Atau pakai salep antibiotik vitamin C itu boleh. Tapi kalau misalnya udah pakai supratul ya pakai supratul aja. Kemudian, nanti ukurannya ada yang panjang, ada yang kecil. Enggak, satuan. Jadi kalau mau beli ya satuan. Balutan bening. Ada yang kecil, kotak kecil, ada yang panjang. Kalau yang untuk pos SC biasanya yang panjang. Kalau cuma laparotomi itu kan kecil ya, lukanya kecil. Nah itu pakai yang kecil, kotak kecil itu bisa. Nah, nanti air memang. Tapi kalau pakai ini mau mandi nggak bisa. Harus bawa tutup pisang. Biasanya kita minta pasien untuk nanti tutupin dulu pakai plastik resep Bu, terus di plester ke pinggir-pinggir dilakukan apa-apa di tempat lokasi itu. Cuma tetap aja kan lakban itu nek kena banyu kan ya khusus yang efek kan. Tetap ada rembes-rembesin. Nah kalau yang bening itu efektif. Kamu mandi nggak apa-apa. Kok kamu pesannya kan kosong ora. Jangan kamu pasien mandi nggak apa-apa. Kemudian perlak pengalas, handscoon-nya steril. Kita nggak pakai ganti handscoon ya. Saya nanti ngajarin nggak pakai ganti handscoon.
Kalau di rumah sakit juga nggak pakai handphone karena biasanya ada asisten yang untuk melayani segala hal. Jadi misalnya ngambilin barang-barang yang steril itu biasanya kan asistennya atau misalnya partner perawatnya. Tapi kalau kamu saat ini nggak usah ganti handphone bisa. Jadi nanti kita siapin dulu semuanya, baru setelah ready baru kita ganti dulu. Handphone steril sebenarnya kita nggak perlu, tapi kalau misalnya kamu takut untuk saya takut kesterilan saya nggak terjaga, udah buka balikannya pakai handphone steril, kemudian pas perawatan luka pakai handphone steril itu boleh. Tapi kalau ujian swab satu handphone steril, yo sesok yo steril. Karena kan kalau ujian makainya handphone steril sama handphone non steril kan beda nih. Gitu. Oke, saya mulai ya. Kamera gitu. Ini ketok, aku masih berdiri. Ini ketok ya? Iya. Kameranya di sini. Kameranya di sini. Aku Berarti ini. fleksibel aja Bu aku. Oh, Loh, enggak sombong Bu, tapi kan apa? Fotografer ya begini ngomong. Nanti mendekat Silakan boleh berdiri boleh. Saya mulai ya. Assalamualaikum. Oh Bapak. Bukan yang memastikan. iya Bu. Lagi ngisoran tak loh. Assalamualaikum Bapak. Masih ingat dengan saya? Nek lupa ya Pak, perkenalkan nama saya Pratida. Saya perawat yang berdinas di Bangsal ini. Atau kalau sudah kenal Pak, gimana? Lukanya masih nyeri atau enggak? Di rumah sakit atau enggak usah di rumah sakit dimanapun, kalau luka post-op sebenarnya enggak perlu kita perawatan luka tiap hari, 2 hari sekali cukup. Jadi kalau hari ini operasi, besok enggak perlu ganti balut, besoknya baru ganti balut. Jadi 2 hari pasca operasi itu baru ganti balut. Itu. Nah kemudian apa? Oh contoh. Bapak gimana lukanya yang bekas operasinya, sakit nggak Pak? Karena biasanya kalau masih 2 hari dia sakit. Nyeri, senut-senut apalah, karena kan efek anestesinya udah hilang. Kemudian dia juga kalau dia masih terasa nyeri banget, berarti dia belum latihan mobilisasi. Makanya kita perlu latih mobilisasi. Makanya nek orang post op mesti kan latihan, awalnya miring kanan, miring kiri, terus latihan duduk, terus latihan ongkang-ongkang di bed, baru kemudian latihan jalan. Kalau dia sudah bisa jalan baru boleh pulang kan. Kecuali post operasi fraktur, nah itu beda. Nah Bapak, arah ini masih nyeri, kemudian Bapak juga habis operasi. Di sini saya akan karena Bapak habis operasi, jadi di sini saya akan melakukan perawatan luka Pak. Perawatan luka apa? Luka post operasi Bapak. Karena 2 hari yang lalu Bapak operasi, sehingga kita perlu melakukan perawatan luka, ganti balut. Nah tujuannya untuk apa Pak? Yang pertama mencegah infeksi jelas. Banyak luka post op itu nggak jadi, dalam artian apa? Infeksi. Salah satu penyebabnya adalah memang kesterilan, jadi kebersihan. Jadi entah perawatnya, entah pasiennya. Pasiennya ya bisa aja misalnya, apalagi kalau udah di rumah, garuk-garuk lah opo. Kadang kan gatal memang ketika proses proliferasi itu gatal rasanya. Digaruk itu. Kemudian yang kedua adalah selain kebersihan, yang kedua nutrisi. Pasien post op yang bermasalah sering nutrisinya, jadi nutrisinya nggak dikuat. Jadi entah itu pasiennya mungkin nyirik makanan atau mungkin keluarganya. Nah itu, jadi itu yang sering menyebabkan, jadi penyebab utama gagalnya atau proses penyatuan jaringan pasca operasi. Nah itu. Kemudian bermangan ngantuk. Apa itu kalau makan amis-amisan apa ya? Boleh. Katanya kan biasanya orang dulu Jangan amis-amisan blenyek daerah loh. garing, blenyek. Enggak, justru butuh untuk amis-amisan karena butuh protein untuk zat pembangun. Tuh. Nek blenyek itu berarti infeksi, berarti ora tau dirawat lukae. Nah, nek mangan amis-amisan tapi ora dirawat ya padha wae. Gitu. Nah, kemudian selain mencegah infeksi, kemudian yang kedua apa? Mengurangi nyeri pada pasien. Karena setelah dirawat, lakukan perawatan luka, pasien itu jauh lebih nyaman sehingga nyerinya akan berkurang. Balutannya juga tampak bersih kan, pasien seneng dulu ini.
Nah, ketiga ya kenyamanan pasien. Mungkin balutannya orang rembesan, dia lebih nyaman kalau dilihat, gitu kan. Tuh, jadi ada beberapa tujuan untuk perawatan luka post op. Nah, kemudian prosedurnya Pak, nanti boleh ujian yuk ikuti langkah prosedur saya. Nek ora kalau kamu ke pasien ya boleh kamu jelaskan itu Pak, nanti prosedurnya saya buka balutan yang lama, kemudian nanti saya bersihkan, nanti sedikit saya tekan sedikit tapi enggak terlalu tekan Pak. Kalau luka pos operasi beda dengan luka DM, kita sampai nekan-nekan untuk mengeluarkan pos. Kita menekan tapi enggak yang neken banget, karena kan kita berharap memang enggak ada pos. Jadi nekannya hanya untuk ngecek apakah ada cairan yang keluar atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya sudah enggak usah kamu tekan terlalu itu, malah apa? Nanti pembuluh darah yang sekitar situ pecah, malah jadinya infeksi atau luka baru. Kemudian tadi selain kenyamanan, kemudian prosedur sudah kita jelaskan, baru kita akan perawatan luka. Sebelum saya mulai, Bapak ingin tanyakan, Bapak bersedia enggak? Jangan lupa inform konsen. Kalau bersedia, saya izin untuk cuci tangan. Kalau handwrap toh? Kurang handwrap Pak? Enggak ada Bu, enggak ada. Oke, handwrap ya Allah. Di video aku rambut handwrap. Ya Allah ya Allah. Kan ini kampusnya siapa ya Bu? Lho wingi ana berarti kowe ngebone piye? Belum bayar Bu. Katanya belum terbayar, belum bayar ini Bu. Wingi aku nge-lab kelasnya ono kok handwrap. Waduh. Lah kan ini belum Bu. Saya belum isi pula. Belum Ini isi pula. ini oke. Ya siapa tahu nyepet. Nah, kemudian kita cuci tangan. Saya cuci tangan ya pakai alkohol swab. Ya Allah dulu. Ya kan alkohol. Ya kan alkohol swab belum bayaran. Tenanan nih. Kemudian kalau sudah, jangan lupa tadi pas setelah kita cuci tangan atau apa namanya itu tutup sambirannya. Kemudian kita siapkan semua alat atau kita buka semua alat-alatnya yang kita butuhkan. Kita buka area pasien. Selimutnya tutupin dulu sampai sini. Ini yang terbuka. Gak usah kamu buka. Bangkit. Lanang gen. Oh ngerti? Clara pakar. Kita kan nggak tahu mak bangkit kalau malam suci apa. Jadi Nah, kemudian ini kan kalau masih baru itu masih mungkin kayak toh. Iya Bu. Iya ngopo. PJN lebih piye Bu PJN. Jadi kalau misalnya pakai Supratul masih baru, sebelum kita pakai ini kita bisa gunting dulu. Jadi kita gunting dulu, tapi nggak usah kamu ambil. Cukup biarin aja terbuka, paling nggak kita sudah gunting. Karena ini kan area luarnya non steril ya. Kita berdirikan. Kemudian yang kasa kita dekatkan. Beras kencurnya kita masukkan. Nah, kemudian baru setelah itu kita pakai hand wrap lagi boleh sebelum kita pakai handscoon steril. Kemudian kalau kita sudah buka semuanya, sudah siap semuanya, kita mulai untuk buka. Hah? Jamu. Kunir asam. Kencur asam. Kunir asam. Bener ya? Mau bisa kita
masukkan. Kalau kita mau masuknya, kita ambil yang dalam, area dalam. Nah, ini kita kan belum ambil. Kalau di apa namanya rumah sakit itu kan kita ambil DBZ sak set ini ya. Kalau kita kan jarang ada korentang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau ada korentang ya tadi sebelum kamu pakai handscoon steril, pakai korentang untuk ambil ini. Tapi karena ini belum nggak ada korentang, kita ambil tangan kita ini pakai handscoon steril, kita ambil ini. Nih. Kemudian nggak usah pakai dulu. Kita buka untuk NaCl-nya. Kalau pakai yang apa? Labot itu loh enak. Garek nyuntak iki ya sama. Kemudian baru kita pakai yang Nah, kemudian kalau ini sudah siap, kita udah siap, baru kita buka balutannya. Lebih enak pakai semprotan, alkohol yang semprot. Jadi sebelum kalau pakai semprotan, tadi handscoon yang kamu pakai kan baru satu belum pakai toh, satu buat nuang, terus habis itu kamu semprotin pakai handscoonmu yang belum, pakai tanganmu yang belum pakai handscoon. Semprotin sambil kita pakai handscoon. Karo medok kan. Medok. What's the meaning medok? Kalau nggak ada ya sudah pakai alkohol swab. Ini alkohol swab itu kudune dibuka sih. Ini mau telus tangannya. Dibuka terus dimasuk ke situ boleh atau dibukain aja. Atau kalau nggak ada pakai NaCl. Enggak kan cepet nganggumin suwi apa cepet tau kecuali alun aku kan nganggumin ya. Nah, lebih enak pakai tadi semprot. Iya, kita semprot gitu. Jadi nggak semprot, kita pakai handscoon yang satu. Kan taruh medok, bisu bukanya cepet banget enak. Pakai tanganmu boleh atau pakai apa ini? Pincet satunya. Makanya lebih enak pakai yang semprot. Dan rasanya anyes piye, jadi mengurangi rasa sakit. Semprot. Kampus nggak beli yang semprot? Semprotnya garek ngisi dewe. Kenapa dilarang menjelekkan? Jangan menjelekkan. Ini kampus kita loh. Kampus tercinta. Kamu boleh ngomong gitu. Tak lihat kau, saya sampai pindah ning kampus liya. Alatnya lebih komplit ora. Ya ono sing mungkin ada yang kita punya, ada yang enggak. Kan anak nurse itu ada dari kampus lain. Iya. Dia lihat apa tuh namanya? Kok stroke sing nggo gadar iki lho. Sering pam. Itu bingung ujian sering pam ra iso. Tempat kita dulu enggak ada, Bu. Sering pam mahal banget kan. Pencegahan ya toh. Kampusku. Lagi apa kampusku? Itu lagi. Nah, kemudian kalau balutan dalamnya sudah kita lepas, kalau misalnya pinggir ini ada sisa-sisa plester, boleh kamu bersihkan dulu. Atau belum kamu bersihkan, kamu tekan-tekan dulu. Kalau misalnya ada pas, jadi nanti kita sekalian untuk bersihkan. Pakai pinsetmu boleh, jadi kemudian 2 kasa, kemudian kamu tekan-tekan seperti ini. Atau pakai tanganmu yang masih steril. Jadi di semua area. Kalau ternyata nggak ada ya udah biarin aja. Kalau ada ya, kalau ada ya nanti kita bersihkan. Walaupun nggak ada ya tetap bersihkan. Tak balik ya kering maneman. Jadi kancamu ini ngono. Bu maneman Bu, ngereng loh.
Lah wingi cacing ngono kuwi. Ya Allah, Bu, padane. Ya Pas Bang. tahu. Ajeng umroh Bu nika Bu ngirit ajeng umroh. Ajeng umroh makane ngirit. Wis nanti udah jamaah Mbak Zizi. Karena dia setting Menara Eiffel, kita udah Kita keliling udah ke Menara. Menara Eiffel loh Bu kemarin. Menara yang ini fotonya Angkatan kok nyinyiran. Ya. yang Menara Eiffel terus Sesuk kayak praktek bareng piye. Aduh. Nah ini di apa namanya kamu bersihkan dulu yang area luar yang bekas-bekas plester kalau ada. Enggak. Kalau pada kenyataannya ono melingkar satu balik. Kalau ini biasanya memang kita tuh dibuang-buang di rumah sakit malah komplain. Bu mahasiswanya boros banget. Aduh. terus umroh deh. Loh kalau rumah sakit kan pasien BPJS mereka terbatas untuk kasa satu pak ya satu. Satu pasiennya satu pak. Terus Eva. Di sini 10 kasa kurang lebihnya. Kalau tambah boleh. Kalau gunungan, ya gunungan dibuat. Tapi kalau rumah sakit besar dia udah ada CSSD, nggak usah belum-belum. Apa itu? Biar CSSD itu tempat sterilan. Pasti ini dipersonnya 3 ring. Astagfirullah. Sini jebol nyindir ya. Ini kalau bakat yang terpendam. Bakat yang harinya terpendam. Jebol ambil turap. Padahal matanya di kelas dulu. Coba primi. Terus tatan Boten Bu ya. Dari semester satu. Boten niki lho Bu pacar. Biasanya yang biasa disampaikan yang ini Bu. Boten Bu ya Allah. Kita PA aku harus tatari. Lah kan satu PA sama sendiri kan. Oh iya tak bener kan? Iya, kenalnya lewat PA kan. Cinta bukannya di PA sama R biru jadul ya. Tidak menyatukan segalanya. Ora ya Allah. Kita bersihkan sampai bersih. Kalau ini sudah bersih, walau kita keringkan. Kalau ini harus kering. Misalnya ada betadine, ada beberapa rumah sakit yang dia pakai betadine. Bu, kalau DM kok nggak pakai betadine? Karena kalau DM itu memang menurut penelitian betadine nggak digunakan karena dia menghambat pertumbuhan jaringan barunya atau justru menambahkan pesnya itu loh. Nah, kalau ini kita desinfeksi paling bagus itu masih betadine untuk post op. Makanya kalau operasi kan mesti diolesi betadine C malahan. Nah, ini kalau ada betadine, misalnya di rumah sakit masih pakai betadine, setelah kamu bersihkan yang terakhir, kamu usap pakai betadine yang akhir. Setelah itu kamu tutul-tutul kering. Tapi nggak sampai kering banget sampai ngilangi betadine enggak. Cuma biar nggak basah. Nah, itu. Setelah itu baru kamu kasih Supratul. Tapi kalau nggak ada betadine ya sudah cukup NaCl aja, kemudian kamu keringkan. Kemudian kalau sudah kering baru kita kasih Supratul. Nah ini kan tadi sudah kita buka, kita tarik Supratulnya yang dalam. Pakai ini boleh. Kemudian kita ambil pakai pinset kita. Nah, kemudian kita gunting sesuai. Kalau tanganmu masih steril tidak apa-apa. Pakai tanganmu boleh. Tapi kalau bisa kan kita masih balik. Biasanya kita megang. Nah, tapi boleh misalnya saya mau on kan tangan saya satu Bu. Pegang tanganmu kiri, sing kanan steril loh. Jadi kiri, kemudian kamu pegang, kamu tarik Supratulnya, kemudian kamu gunting sesuai kebutuhan. Kalau nggak ada ya sudah pakai salep atau obat yang lain boleh. Obat toh, masya Allah. Ini anyar ya. Astagfirullah. Tak buang. Kaget aku. Pakai lidi kapas atau kasa boleh. Soalnya nanti Kurang. Enggak lah, ini ternyata tadi masih baru aja sekelong tak mene loh. Ternyata banyak Angin, Pak. udara. nanti dimarahin Mbak Nana. Apa Mbak Nani sering nesu? Ora. Enggak, baik kok Bu.
Mbak Nani ra tau nesu lho, masane. Makhluk Tuhan yang nggak pernah marah. Saya juga. Gini. Enggak sedang. Aku marah kok. Aku rate ngomong. Kita oles salep merek apapun yang untuk itu boleh gentamicin oleh yang dari dokternya, atau ada salep yang ini anak kelas apa sih yang Bu, saya kemarin sakit toh Bu, dikasih salep itu apa namanya, harganya 500.000 tapi cepet banget Bu pertumbuhan jaringannya. Ya apik, semakin mahal ya semakin bagus. Ada rupa, ada rupa. Nah kemudian baru kita balut. Kalau misalnya pakai balutan yang tadi bening tadi, nggak pakai kasa nggak apa-apa. Jadi supratul terus langsung tempel kayak, karena di situ udah ada kasanya. Atau mau tambahin 1 kasa boleh, biar untuk andel. Tapi nanti kalau ketebelan kan juga pasien nggak nyaman. Nah itu udah cukup, nggak usah pakai kasa boleh. Jadi supratul langsung mui. Tapi kalau nggak ada ya sudah balutan kayak gini. Di lab nggak ada tuh Bu yang bening. Ada, tapi di kampus 2 tadi Pak. Dikiranya labnya saya itu masih minggu depan. Jadwalnya kan kayak rasa gitu. Oh iya, minggu Minggu depan. Harusnya minggu depan biar nanti minggu depan mau ke Australia. Iya, Bu. Lanjutin ini dulu, healing dulu, Bu. Sebelum kelas. Kemarin dari Prancis sama Pak Bagas kemarin. Sama Pak Bagas. Kan menutup. Kita nanti undang Iya, undang Ibu Ida. Yo, siapa yang berhasil mendapatkan hatinya Pak Bagas? Saya. Kita mau Bu aku nih tanya Pak Bagas. cetanu gue PJ. Aku sebutino Bar Pak Bagas engko tak takoni yo. Siapa ya, Bu? Saya enggak tahu. Nanti bilangnya gini muridnya ganjil semua. pindah kampus gue. Kita tajun rata. Kamu itu mengambil hatinya ibunya Pak Bagas dulu. Kenapa sinten, Bu? Manokwari. Manokwari wi. Gendeng rono mlaku. Ini effort. Belke tegar Untuk perpaduannya bagus. Dan Makassarnya. ya berarti Mahal ya. Lalu pas pulang kampung. Oke. Lalu pas pulang kampung. Lagi cari rumah loh. Berarti sebentar lagi cari istri. Pas banget Elia. Pas banget Elia. Tak ngandani goleke wae. Mau tinggal di sini kok Bu? Kami contohnya. Ajomi orang dosen. Lah ngapa emang? Orang pengusaha. Kamu nggak tahu Pak Bagas itu pengusaha? Ini aja jelek-jelek. Dari Manokwari bisa ke sini tuh ya pasti punya usaha sawit oh ya. David juga Bu pengusaha Bu. Bu David punyanya Dias. Bisa kowe aku sawit lho. Berarti ngawur. FB-nya namanya David punya dia sih. David sayang dia. Sayang lagi sayang. Atau Davidnya dia David. Ada 1 hektar sawit Bu. 1 hektar sawit. Wah, ada zamannya. Sekarang aja masih ada ya kayak gitu. Atau jadi satu akhirnya. Ini saya nggak taruh sini ya karena nanti dipakai. Kemudian kalau ini sudah kita rapikan. Ini kita alat, cuman biar nggak basah. Tadi sekali usap gini ya Bu. Usap, muter sekali. Kalau tengah balik ngerengkannya sudah. Kemudian kita buang. Ditimbek ora ini. Ditimbek ora. Di wis